Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita insyaallah akan melanjutkan kitab Ushulis Sunnah, landasan-landasan atau akidah-akidah yang pokok bagi orang yang berpegang kepada sunnah, yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Bab yang akan kita baca yaitu kitab di sini halaman 99, Taklimullahi li'ibadihi yaumal qiyamah. Allah akan bicara kepada hamba-hambanya yang beriman besok pada hari kiamat. Dan ini kabar gembira. Kita belum pernah melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi ini. Bahkan beliau pun tidak pernah pula melihatnya. Tetapi besok pada hari kiamat Allah menampakkan dirinya dan mengajak bicara kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, karena Allah Ta'ala hanya mengajak hambanya yang beriman untuk berbicara, dan ini nikmat yang cukup besar. Bagaimana tidak kita diperintah oleh Allah Ta'ala beribadah, dipenuhi apa menjadi kebutuhan kita di dunia, lalu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kita ini kepada pencipta kita besok pada hari kiamat. Adapun orang-orang kafir mahjubun, mereka terhalang tidak bisa melihat Allah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wa anna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yukallimul ibadah yaumal qiyamah, akan mengajak bicara hambanya besok pada hari kiamat, hari ketika sudah dihancurkan dunia ini menuju ke alam mahsyar. Yang diajak bicara adalah hambanya beriman, laisa bainahu wa bainahum tarjuman, tidak ada penerjemahnya. Dari siapapun orang muslim, orang awam yang ahli tauhid atau orang yang punya ilmu, maka mereka akan bisa faham dan juga diajak oleh Allah Ta'ala bicara dengan bahasanya Allah, yaitu bahasa Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Ini siapapun yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dan diajak bicara, hendaknya kita mempersiapkan diri menjadi orang yang ahli sunnah, mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkannya, meninggalkan yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Wal imanu bi, dan kita wajib mengimani, tidak boleh kita yaitu mendustakannya, karena ini urusan gaib. Wa tasdiqu bi, dan kita wajib membenarkannya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengajak bicara
hamba yang beriman banyak sekali. Di sini dijelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ma minkum min akhatin, tidaklah salah satu di antara kamu ini illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Allah akan mengajak bicara kepada hambanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penerjemahnya. Jadi langsung Allah mengajak bicara kepada hambanya beriman, dan tidak ada kesulitan bagi hamba yang beriman itu untuk memahami apa yang Allah ajak bicara kepada kita. Dan ini kabar gembira. Bayangkan kalau kita diajak bicara oleh orang yang punya kedudukan, itu sudah senang, padahal belum tentu orang punya kedudukan itu orang yang baik. Tapi yang mengajak bicara kita pada hari kiamat, yang menyuruh kita beribadah, yang memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Nah, ini tasjik, kabar gembira, agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, agar kita bisa bertemu dengan Allah. Wa sami'tum yunatir Rabba tabaraka wa ta'ala, dan kamu akan mendengar suaranya Allah Ta'ala. Ya, sekarang kita tidak bisa mendengar. Jangan kamu mendengar, melihat Allah Ta'ala tidak memberi kemampuan kita. Namun hari kiamat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini untuk orang beriman. Maka wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang beriman, mereka akan berseri-seri, bergembira melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat nomor 47 48. Wa yauma yunatihim aina syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min makhis. Wa yauma, dan ingatlah pada suatu hari, yauma di sini adalah hari kiamat. Yunatihim, Allah akan memanggil mereka, memanggil dengan suara, ya, dan bisa difahami. Lalu Allah Ta'ala memanggil mereka yang menyekutukan Allah, aina syurakai, mana orang yang disekutukan dengan saya ini. Dan ini menunjukkan kita tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, tidak boleh kita minta rezeki kecuali pada Allah, tidak boleh kita minta petunjuk kecuali kepada Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita, mulai dari kecil yang besar, kita harus mohon kepada Allah. Dan itulah Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Qalu, nah, berkata orang-orang musyrik, adzan ma minna min syahid, ya, maka tidak, yaitu menjawab, ya, ma minna min syahid, tidaklah kita itu mempunyai saksi. Jadi semuanya diam. Orang-orang musyrik ketika ditanya, mana, siapa yang menyekutukan saya, diam mereka. Wa dhalla anhum ma kanu, wa dhalla itu dan hilang atau lenyaplah, hancurlah, ma kanu yad'una min qablu, apa yang mereka seru, yang mereka minta selain Allah Ta'ala sebelumnya. Wa dhannu ma lahum min makhis, dan mereka menduga bahwa mereka ini tidak punya jalan keluar besok pada hari kiamatnya. Ini menunjukkan Allah Ta'ala hanya mengajak hambanya yang beriman untuk berbicara, tetapi hambanya kufur tidak diajak bicara. Selanjutnya disebutkan di dalam surat Al-Qasas 62, wa yauma yunatihim fayaqulu aina syurakai alladzi kuntum taz'umun
pada hari kiamat, wa yauma, dan ingatlah hari kiamat, hari yaitu pada maksar, bangkitnya manusia dari alam kubur. Yunatihim, maka Allah manggil mereka semuanya, manggil hambanya. Fayaqulu, maka Allah menanya, aina syurakai, siapa yang menyekutukan saya, mana sekutu-sekutu saya. Ini kritikan terhadap orang yang beribadah kepada selain Allah, yang menjadikan wali sebagai pendamping Allah, yang menjadikan nabinya sebagai penolong, yang menjadikan malaikatnya sebagai pembantu. Besok Allah menanya, aina syurakai, mana yang menyekutukan saya itu mana? Dan pertanyaan ini pertanyaan penghinaan terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah, yang beribadah kepada selain Allah. Alladzi kuntum taz'umun, yang kamu yakini, yang kamu duga, mana sekarang ini? Ini merupakan pertanyaan penghinaan terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Karena itu kaum muslimin, kita hendaknya menjadi orang yang mukhlis, yang ikhlas hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas menjalankan din yang lurus ini. Berkata Syekh Rabi, wan nida'u, panggilan, yunati, yunati panggilan, makanya adzan dinamakan an-nida, manggil. Makanya adzan hendaknya bersuara keras. La yakunu illa bi kharfin wa sautin, namanya memanggil mesti dengan huruf dan suara. Dan ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah, katanya Allah Ta'ala tidak bicara. Kelompok Jahmiyah pun juga mengatakan Allah Ta'ala tidak bicara. Maka mengingkari ayat ini kufur. Karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai keliru kita mencari akidah. Karena banyak penyesat-penyesat di permukaan dunia ini, seperti kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, orang yang menganggap Allah Ta'ala hanya punya sifat 20. Ini menyebar di Indonesia. Dan kita lihat pula buku-buku yang diajarkan di madrasah, ya sifat 20. Padahal sifat Allah Ta'ala banyak sekali, namanya tidak bisa dihitung karena banyaknya. Makanya kita kembali kepada kitabnya orang ahli sunnah. Wa huwal kalam, namanya nida, yaitu Allah Ta'ala yang bicara. Cuma bagaimana bicaranya kita tidak tahu, karena kita tidak pernah mendengarnya. Cuma Al-Quran itu kalam Allah, namun tertulis di Al-Quran. Kalau orang menanya Alhamdulillah, itu kalam, bicara siapa? Allah, bukan bicaranya Rasulullah SAW. Ada pun beliau bicara meniru, yaitu menukil dari Allah. Wa yunati ahlal jannah, dan Allah memanggil ahli jannah, hal raditum, apakah kamu senang masuk di surga ini? Subhanallah. Hal azitukum, apakah saya akan ngasih, apakah mau saya tambahi kenikmatan di surga ini? Maka semua para ahli surga mengatakan, melihat engkau ya Allah paling puncaknya nikmat. Mendengarkan bicara ya Allah paling puncaknya nikmat. Padahal di surga ini apa yang menjadi kebutuhan manusia terpenuhi semuanya. Tetapi puncaknya nikmat ahli surga mendengar bicaranya Allah dan diajak bicara, ini puncaknya nikmat. Fayukallimu, maka Allah Ta'ala mengajak bicara, wa yatakallam, dan Allah Ta'ala bicara. Yukallimul afrada, subhanahu wa ta'ala, Allah mengajak perorangan, mengajak hambanya satu persatu, diajak bicara. Beda dengan manusia, kalau 1 juta manusia mau bicara dengan 1 orang susah. Bagi Allah Ta'ala tidak ada kesulitan, semua hambanya diajak bicara. Bayangkan ketika Allah Ta'ala mengajak bicara pada hambanya,
merupakan kebahagiaan dari seorang hamba itu sendiri. Wa yukallimu kulla akhatin bi ghairi tarjuman, dan Allah mengajak masing-masing orang beriman ini bicara tanpa ada penerjemah, dijadikan oleh Allah Ta'ala faham orang yang diajak bicara itu. Wa yukallimul jami', dan juga bicara kepada semuanya manusia. Fallahu subhanahu wa ta'ala mausufun bihadzal kamali, Allah Ta'ala disifati dengan sifat yang sempurna ini azalan wa abadan, abadi, tidak pernah berkurang sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala sempurna, ya, tidak sama lain dengan manusia. Manusia kalau sudah lanjut usia sifatnya kurang, pelupa, pikun, dan juga matanya tidak bisa terang lagi, telinganya juga tidak bisa sempurna lagi mendengar semisal ketika masa mudanya. Tetapi Allah Ta'ala mendengar melihat azalan wa abadan, kekal selamanya. Wa hadza min sifati kamali, termasuk Allah Ta'ala bicara, ini termasuk sempurna sifatnya Allah. Bayangkan kalau kita melihat manusia bisa bicara, senang. Tetapi kalau orang itu bisu atau gagap, megap-megap dia bicara, tidak sempurna. Jika kita melihat, ya, kita punya anak, kita punya keluarga bisa bicara, kita senang. Karena bicara itu mengungkapkan isi hati, dan manusia bisa mengerti dengan bicara tersebut, bukan dengan isyarat. Maka bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh bicara? Ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah dan kelompok yang tersesat. Maka Allah Ta'ala memiliki bicara yang sempurna. Wa yukallimul afrada yaumal qiyamah, masing-masing manusia yang beriman besok diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan terbayang kita bagaimana dengan jumlah manusia yang banyak, bagaimana Allah Ta'ala bicara satu persatu. Bagi Allah Ta'ala tidak kesulitan. Bukankah Allah Ta'ala menciptakan manusia? Kenapa kita tidak heran dengan diri kita bisa bicara? Tidak heran dengan diri kita bisa berpikir, bisa juga makan minum, satu sama lain beda rupanya, beda wataknya. Bukankah itu bukti kebesaran kekuasaan Allah? Maka pada hari kiamat tidak ada kesulitan bagi Allah, sebagaimana tidak ada kesulitan bagi Allah Ta'ala mengatur semua alam ini. Hanya Allah Ta'ala sendiri, tidak ada pembantunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyertai Allah Ta'ala. Wa kallama Musa, dan ketika di dunia Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, ya. Cuma Nabi Musa tidak bisa melihat, karena Allah Ta'ala tidak memberi kemampuan untuk melihatnya. Tapi Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa, mengajak bicara pula malaikat Jibril. Wa kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengajak bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu itu ada kalanya langsung Allah Ta'ala bicara kepada nabinya, dan ada kalanya lewat malaikat Jibril. Wa kallama Jibril, dan juga Allah bicara kepada malaikat Jibril. Namun bagaimana kita tidak tahu, karena ini urusan gaib, kita hanya diberitahu. Wa yukallimul malaikata tabaraka wa ta'ala, dan juga Allah Ta'ala mengajak bicara pada malaikat. Wa huwa min sifatil kamal, maka bicara ini termasuk sifat yang sangat sempurna. Ini pembagian yang pertama yang harus kita fahami, bahwa Allah Ta'ala berbicara, akan mengajak bicara hambanya beriman besok di hari kiamat, bahkan juga mengajak bicara hamba yang beriman di alam surganya. Dan kita bisa mengambil faedah agar kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya, al-imanu bil khawdi wa sifatihi, kita wajib mengimani telaganya beliau dan juga hakikatnya telaganya beliau.
Ya, al-khawd itu telaga besok pada hari kiamat di alam mahsyar, yang mana manusia dengan matahari itu 1 mil, dan banyak orang yang keringatnya sampai menutup hidungnya karena banyak dosanya. Ada lagi keringatnya sampai di lehernya, ada lagi keringatnya sampai di mata kakinya. Ini semuanya hubungannya dengan amal. Karena itu kita hendaknya mempersiapkan diri sebelum meninggal dunia agar kita bisa mengumpulkan amal yang soleh, agar kita mendapatkan telaganya. Bayangkan kalau orang itu kepanasan, tidak ada yang dicari kecuali air, dan tidak ada yang dicari kecuali tempat berteduh, karena manusia tidak kuat dengan teriknya matahari. Bayangkan berapa kilo, berapa mil matahari dari kita ketika zuhur, tidak ada yaitu awan, panas sekali. Bahkan sekarang matahari ini lebih dekat di permukaan dunia daripada 30-40 tahun yang lalu. Kita pada waktu di Kediri 40 tahun yang lalu itu terasa siang itu dingin sekali. Sekarang malam sumuk. Nah ya, menunjukkan dekatnya hari kiamat. Wal imanu bil khawdi, kita wajib mengimani telaganya beliau. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khawdan yaumal qiyamah. Sesungguhnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya telaga besok pada hari kiamat, lain dengan Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar itu di surga, kalau Al-Khawd yaitu pada hari kiamat di alam mahsyar. Taridu alai ummatuhu, maka semua umat yang beriman akan mencari telaga itu, karena manusia kondisinya dalam keadaan kepanasan. Arduhu, luasnya telaganya beliau, mislu tulihi, semisal panjangnya. Jadi luasnya dan panjangnya sama, persegi 4. Tuluhu masiratu syahrin, jadi panjangnya itu perjalanan selama 1 bulan. Nah berapa kilo itu selama 1 bulan itu, ya. Aniyatuhu ka'adati nujumis sama, maka bejana-bejananya, gayun-gayunnya, jumlahnya semisal jumlah bintang di langit. Tidak ada manusia yang bisa menghitung bintang karena banyaknya. Dan ini kabar gembira untuk yang beriman. Jangan sampai merasa nanti saya ini dapat minumnya apa tidak, dapat gayunnya apa tidak. Maka Allah Ta'ala menyediakan untuk yang beriman, ya gayunnya ini, cintungnya ini, yaitu gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Dan luas pula telaga itu, sehingga tidak mungkin orang itu akan berebut. Tidak mungkin orang beriman lalu tidak mendapatkan bagian. Kama sahhat bihil akhbar, dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad sebagaimana berita yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal asaru, dan juga asar itu peninggalan beliau, min ghairi wajhin, yang tidak bisa kita hitung karena banyaknya. Dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, wal imanu bil khawdi hadza minal aqaid, mengimani telaganya beliau ini bagian daripada akidah yang harus diimani oleh orang mukmin. Sedangkan orang Mu'tazilah yang lainnya tidak mengimaninya. Allati yajibu ayyumina bihal abdu, yang wajib diimani oleh seorang hamba yang beriman, ya, karena Allah Ta'ala menyediakan al-khawd untuk kebutuhan hamba yang beriman. Wa qad waradat fil khawdi akhatisu balagat hatta tawaturi, telah sampai berita kepada kita tentang telaga ini, jumlahnya hadisnya mutawatir,
Mutawatir itu maknanya lebih daripada 9 orang yang sifatnya yang menerangkannya. Bahkan juga banyak sekali beda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu 1 orang atau 2 orang atau 3. Tetapi kalau mutawatir itu maknanya jumlahnya banyak, mulai dari 9 sampai berapa saja. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang telaga beliau hari kiamat, hadisnya banyak sekali, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Wa annahu yakni masiratuhu syahrin, maknanya luasnya, lebarnya perjalanan 1 bulan. Bayangkan perjalanan 1 bulan, bukan 1 hari. Wa tuluhu wa urduhu wa irduhu sawa, panjangnya dan luasnya sama luasnya. Jadi ini adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat yang beriman supaya tidak ada kekhawatiran, ya, lalu berebut sampai tumpang tindih, berkelahi, berebut air ya telaga, tidak. Masing-masing akan mendapatkan bagian, dan sekali minum tidaklah haus. Nah, ya. Berbeda dengan orang yang sedang berpuasa. Begitu haus minum 1 gelas, ingin lagi minum, ya, perutnya sudah kupiuk-kupiuk tapi ini masih kering. Tapi besok lain, sekali minum merasa segar, tidak ingin minum lagi dan hilang hausnya. Wa fil hadis, dan dijelaskan dalam hadis yang lain, annahu minal Madinah ila Son'a, panjangnya, ya, telaga ini dari kota Madinah sampai Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman utara. Bayangkan berapa kilo dari kota Madinah, ya, ujungnya Saudi, menuju ke yaitu Yaman yang itu ibu kotanya Son'a, luas. Dan ada hadis wa min Ailata ila Son'a, dari kota Aila menuju ke Son'a, sama dari kota Madinah menuju ke Son'a. Ini menunjukkan luasnya, ya. Dan ini kabar ini gembira untuk orang beriman, karena apabila kita di dunia dengan panas beberapa derajat 40-45 sudah haus ini. Dan ketika orang itu panasnya di atas 30, ya, di atas 38-9 panas tenggorokan, perlu minum. Bagaimana panasnya besok pada hari kiamat. Dan orang ketika panas tidak ada nikmat yang paling nikmat melainkan menjumpai air yang segar. Fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kemuliaan karomahnya, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh Allah Ta'ala khawdun. Dan besok itu ketika hari kiamat beliau mengatakan, aina ummati, mana umatku, mana umatku, dipanggilnya. Ini menunjukkan kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Dan ada orang yang dipanggil tidak bisa datang. Lalu ada suara yang didengar oleh Rasulullah SAW, anta la tadri ma akhtasu ba'daka. Engkau wahai Nabi tidak tahu umatmu setelah kamu meninggal dunia mengamalkan bid'ah. Jadi orang mengamalkan bid'ah tidak bisa datang ke telaganya beliau. Apalagi umatnya yang kufur, yang musyrik. Ini peringatan untuk kita. Selagi kita masih hidup, bagaimana menuntut ilmu dan bersabar berpegang kepada sunnah, terutama pada zaman sekarang ini. Wa qala fi sya'nihi, dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan khaut ini, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami yaitu Allah telah memberi kamu kepada Nabi Al-Kausar, telaga Kausar. Al-Kausar itu al-khairul kasir, kebaikan yang banyak. Dan ditafsirkan adalah al-khawdu, telaga. Maka ketika Allah Ta'ala memberi kebaikan yang banyak,
nikmat yang nanti akan dinikmati oleh umatnya besok pada hari kiamat, fasholli li rabbika, beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Karena mana sholat itu bisa diartikan ibadah, dan sholat secara syar'i adalah beribadah kita kepada Allah mulai takbir sampai salam. Wanhar, dan berkorbanlah. Maka Allah Ta'ala menggandeng ibadah yaitu fisik sholat dengan ibadah kurban. Nah, ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan telaga Kausar, sebelum mendapatkannya maka disuruh sholat, disuruh berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang menghalangi kamu wahai Nabi mesti putus. Nah ya, ini kabar gembira. Berapa banyak yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan juga orang Yahudi Abdullah bin Sabah yang lainnya, orang-orang Nasrani, semuanya tidak berhasil. Dan ini kenikmatan orang yang tamasuk kepada sunnah, berpegang kepada sunnah, walaupun orang kafir menggigit jari untuk menghancurkan kaum muslimin tidak bisa. Karena wali penolong orang mukmin hanya Allah Ta'ala. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu, yang demikian itu Allah Ta'ala hanya menolong hamba yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, orang kafir tidak mendapatkan pertolongan walaupun jumlahnya banyak, walaupun kekuatannya fisik, ya, walaupun kekuatan yang lainnya, tapi tetap tidak bisa menghancurkan kaum muslimin. Fahadha min afdali ma imtannallahu bihi ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan karunia yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hambanya dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu bihi fid dunya wal akhirah, dan Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dunia dan di akhiratnya. Dimuliakan di dunia karena keimanannya, Allah menjadikan aman hatinya dan tidak takut ancaman musuh. Padahal beliau juga pernah disantet dan pernah pula dikasih racun. Jadi begitu jahatnya wanita pada zaman dulu. Jadi makanan itu dikasih racun, dikasihkan kepada beliau. Ketika beliau tidak tahu makan, terasa sini sakit. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati dengan racun. Kalau pada zaman dulu orang kafir meracun beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mustahil pada zaman sekarang orang Islam mau diracun. Tetapi benteng yang paling kuat kita beriman pada Allah. Hanya kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang yang tidak jelas, bisa tidak kita makan, atau kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung kepadamu ya Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Aku sebut namamu ya Allah, tidak akan bisa membahayakan apapun makhluk ini ketika disebut namamu ya Allah. Wa huwas samiul alim, karena engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini kunci-kunci, ya, ketika kita berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan orang yang mengkhawatirkan, berhadapan dengan jumlah yang banyak, doa. Karena Allah Ta'ala beliau menjanjikan bahwasanya dakwanya, doanya orang dizalimi itu terkabulkan. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Hati-hati loh dengan doanya orang dizalimi, karena Allah Ta'ala tidak menghalangi doanya orang dizalimi. Kekuatan doa, kemenangannya Nabi Nuh alaihissalam dengan doa, kemenangannya Nabi Musa dilawan oleh Fir'aun dengan doa. Subhanallah, ya. Tapi kita fahami makna doa ini. Jadilah orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala.
Ya, karena tidak ada yang bisa melawan Allah. Maka orang-orang yang berbuat zalim hendaknya hati-hati. Jangan sampai karena kekuatan fisiknya, kekuatan wilayahnya, lalu dia berbuat zalim pada orang. Karena Allah Ta'ala tidak menyenangi hambanya yang berbuat zalim. Sebagaimana Allah Ta'ala yaitu mengharamkan dirinya berbuat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Saya mengharamkan diriku berbuat zalim kepada hambaku. Karena itu janganlah kamu berbuat zalim. Baik, kita dengarkan adzan dulu lalu kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan. Qala Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, warada anna nasan yutraduna anhu. Besok pada hari kiamat ketika Allah Ta'ala menghadirkan telaga kepada beliau, ada manusia yang tertolak, tidak bisa datang ke telaga itu. Wahumul murtadun, itu umatnya yang murtad. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak orang-orang munafik yang menampakkan dirinya keislaman lalu murtad. Dan orang murtad itu orang yang beragama Islam lalu dia keluar dari Islam dan hukumnya dibunuh. Karena ketika dia masuk Islam keluar itu bahaya. Ya, makanya berapa banyak sahabat Abu Bakar membunuh orang murtad ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Wa yulhaqu bihim ahlul bidah. Masuk pula orang-orang ahli bid'ah tidak akan mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis, fa innaka la tadri ma akhtasu ba'daka. Ketika beliau sedang berada di khaut, dipanggil semuanya itu umatku kemari. Datang suara, engkau wahai Nabi tidak tahu umatmu melakukan bid'ah itu. Karena beliau bukan tahu urusan gaib. Dan beliau meninggal dunia sampai nanti umatnya hari kiamat sudah berapa ratus tahun itu. Padahal besok semuanya akan berkerumunan di telaga beliau untuk hambanya yang beriman. Tapi untuk ahli bid'ah, orang-orang murtad tidak mendapatkan telaganya. Dzakara hadzal Qurtubi, dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Bayan. Wa ghairuhu, dan juga ahli tafsir yang lain. Karena itu persiapkan diri kita menjadi orang yang ahli sunnah. Walaupun banyak gangguan, godaan, dan juga banyak fitnah, itu biasa. Fitnah yang menimpa kepada para anbiya dahulu lebih besar daripada kita. Bayangkan dulu itu orang berpegang sunnah sampai dibeleh dia, digergaji kepalanya sampai tembus duburnya, tidak menyerahkan keimanannya. Ya, sekarang ujian yang menimpa kita masih sedikit dibandingkan dengan yang pada zaman Rasulullah SAW. Ini harus kita pahami, dan hidup kita ini lebih pendek umur kita. Sebagaimana panasnya matahari lebih panas dibandingkan sebelumnya, menunjukkan sebentar lagi hari ini akan hari kiamat akan tiba. Wa naqala dzalikal Hafidz Ibnu Hajar, ditulis pula oleh al-Imam Hafidz Ibnu Hajar, annal Bukhariyah, sesungguhnya Imam Bukhari qala annal murata bil ladzina yudzatuna 'anil khawdi, bahwasanya orang-orang yang dimaksud mereka dijauhkan dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang murtad, orang-orang yang ahli bid'ah. Nah, ya. Wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat, ketika beliau sedang berada di telaga, ashabi itu kan sahabat saya. Nah, ya. Mungkin diketahui karena tanda-tandanya yaitu umatnya, tapi tidak semuanya umatnya mengikuti sunnah.
Qala, jawabnya, innahum ahlur riddah. Ketika beliau mengatakan itu kan teman saya, itu kan umatku. Ashabi menunjukkan sayang beliau kepada umatnya. Tetapi dikatakan mereka itu orang yang murtad, wahai Nabi. Wa udkhila fihim ghairuhu ahlul bidah. Dan masuk pula orang murtad ini orang-orang yang ahli bid'ah. Tidaklah kita jumpa orang ahli bid'ah mesti memusuhi ahli sunnah. Ya. Belum tentu orang kafir memusuhi orang Islam. Karena orang kafir ada 4, ada kafir dhimmi, yang mana tidak mempunyai kekuatan dia. Ada kafir mu'ahadah, yang mengambil perjanjian dengan kaum muslimin itu aman. Dan ada kafir al-musta'man, yang minta perlindungan dari orang Islam. Dan ada kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Ya, tetapi orang ahli bid'ah mesti memusuhi orang ahli sunnah, karena lawannya bid'ah dan sunnah. Makanya dikatakan ahli bid'ah itu ahlil furqah. Jadi orang selalu pecah belah karena pegangannya adalah hawa nafsu. Limadha? Ditanya oleh beliau. Qala li annahum akhtasu ba'dahu. Begini wahai Nabi, karena mereka itu melakukan bid'ah setelah kamu meninggal dunia. Ini menunjukkan umat yang paling jelek adalah umat dekatnya hari kiamat. Umat yang paling baik adalah umat yang ditunggu oleh beliau. Makanya beliau bersabda, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Paling baiknya umat itu adalah orang yang hidup pada masaku, kemudian pada masa sahabatku, kemudian masa pada masa tabi'in. Ada setelah itu banyak orang-orang yang sudah menyimpang. Ya, ketika ditinggal mati oleh nabinya, mulai orang-orang muncul murtadnya. Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Kalau sudah jauh orang itu dari nabinya dan para sahabatnya, menjadi orang-orang yang buruk. Naam. Fa'alul bid'ah akhtasu ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ahli bid'ah ini adalah orang yang mengada-ada, membuat syariat baru setelah ditinggal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika beliau masih hidup tidak berani. Ya. Karena apapun yang terjadi yang baru mesti dibendung oleh beliau. Dan ini menunjukkan nikmatnya orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadza taratu? Kenapa mereka itu tertolak dari telakannya beliau? Li'annahum ghayyaru dinallah. Karena mereka itu merubah agamanya Allah. Ya. Yang hak dikatakan batil, yang batil diupayakan menjadi yang hak. Ini di akhir zaman. Wa akhtasu fihi ma laysa minhu. Mereka membuat ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal khatisu yatanawaluhum. Maka hadis yang disampaikan tadi mencakup pada orang murtad dan orang ahli bid'ah, orang yang meninggalkan sunnah pula. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khawdan yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan telakan besok pada hari kiamat. Jadi semuanya besok bangkit pada hari kiamat, mulai umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh yang lainnya kumpul mencari telakanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu alai ummatuhu, akan berkerumunan di telaga itu umatnya. Arduhu mislu tulihi masiratu syarin, yang mana luasnya semisal panjangnya perjalanan 1 bulan, yaitu dari Madinah ke Son'a, dari Aila menuju ke Son'a. Jadi tidak mungkin orang tidak mendapatkan air. Aniyatuhu ka'atati nujumis sama, maka bejananya sejumlah bintang-bintang yang di langit.
minadz-dzahabi. Nah ya, jadi bejananya itu dari emas. Kalau kita sekarang tidak boleh membuat piring atau cangkir dari emas, dari perak. Tapi besok pada hari kiamat yaitu kain dari emas, wal fiddah, dan dari perak, menunjukkan indahnya. Kama fi Muslimin, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Muslim. Wa ala ma sahhat bil akhbaru, dan juga sebagaimana hati yang sahih, wal asar min ghairi wajhin, dan banyak pula perkataan para sahabat, bukan dari satu sahabat saja tetapi dari sekian banyak para sahabat. Baik ya ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Mungkin masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Tafadhal. Baik, tidak ada pertanyaan. Kami rasa cukup sekian dulu. Semoga ilmu yang kita dapati tadi betul-betul kita bisa amalkan, dan juga dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan bola khautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.